Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin ingin kembali berbagi dua info terbaru buat rekan-rekan semua. Dan ini masih baru sekali, jadi silahkan disimak videonya hingga akhir. Jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Dan terkhusus buat rekan-rekan yang baru saja menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar rekan-rekan tidak ketinggalan dengan info-info terbaru setiap harinya dari channel ini. Jika sudah, admin ucapkan terima kasih, dan jika ada suara-suara berisik, abaikan saja. Oke, kita lanjut ke info yang pertama. Nah, informasi pertama yang akan admin bagikan di sini mengenai adanya surat keluar dari pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Nah, di mana di sini dikeluarkan rekan-rekan ya, yaitu pada tanggal 7 Maret 2022. Dan ini bersamaan dengan keluarnya pembatalan SPTJM untuk guru. Nah, di mana di sini kita lihat mengenai perihal daripada surat ini, yaitu mengenai persyaratan kelengkapan SPTJM bagi usul NIP3K. Nah, artinya mengenai SPTJM ini di pemerintahan Kabupaten Deli Serdang itu masih diberlakukan rekan-rekan ya. Masih diberlakukan. Kalaupun kita ingin mengatakan bahwa mereka belum mendapatkan informasi pembatalan, itu cukup aneh jika setingkat pemerintah daerah, tepatnya Dinas Pendidikan, tidak mendapatkan bocoran atau informasi dari Badan Kepegawaian Negara mengenai pembatalan SPTJM. Karena di sini jelas sekali tanggalnya 7 Maret 2022. Dan di sini ditujukan kepada Bapak atau Ibu guru peserta lulus P3K tahap 1 dan 2. Nah, ini ya. Jadi ini untuk tahap 1 dan 2. Entah seperti apa sehingga mereka tidak mendapatkan informasi mengenai pembatalan itu. Tapi ini juga jadi tanda tanya, apakah SPTJM itu dibatalkan se-Indonesia atau tidak. Itu rekan-rekan ya. Jadi ini juga menjadi tanda tanya bagi kita. Nah, di mana kita bisa lihat di sini menindaklanjuti surat Badan Kepegawaian Negara nomor 3132. Jadi mereka masih menindaklanjuti surat edaran yang dikeluarkan pada tanggal 14 Februari perihal persyaratan kelengkapan SPTJM bagi usul NIP3K. Usul penetapan nomor induk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau NIP3K diatur dalam Badan Kepegawaian Negara nomor 1 tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang petunjuk teknis pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, di paragraf kedua, berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka usul NIP3K selain memenuhi persyaratan administrasi, calon P3K bertanggung jawab terhadap kebenaran dan keabsahan masa kerja calon P3K. Jadi selain memenuhi persyaratan administrasi, calon P3K juga harus bertanggung jawab terhadap keabsahan masa kerjanya. Dengan ini diminta kepada Bapak atau Ibu guru untuk mengisi surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM. Kebetulan di sini format terlampir dan kami tidak memiliki formatnya. Dan ditandatangani di atas materai 10.000 disampaikan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang, Ceki Bidang Pembinaan Ketenagaan paling lambat 11 Maret 2022. Jadi untuk menyerahkan SPTJM-nya itu paling lambat 11 Maret. Rekan-rekan ya. Demikian kami sampaikan untuk dapat diketahui dan dilaksanakan. Nah, mengenai hal ini kami juga sudah mencari-cari informasinya, apakah ada informasi susulan mengenai pembatalan ini dari pemerintah Deli Serdang, namun sampai detik ini kami belum mendapatkan. Jadi buat Bapak Ibu ini bisa dijadikan contoh ya, dalam artian coba dicek di instansinya atau daerahnya begitu, apakah SPTJM ini juga dibatalkan atau tidak. Karena ini tanggal keluarnya jelas sekali ya, 7 Maret 2022. Tapi mengenai informasi selanjutnya mengenai persyaratan kelengkapan SPTJM di daerah ini, kita tunggu saja informasi selanjutnya. Mudah-mudahan juga dibatalkan. Oke, kita lanjut lagi ke info yang kedua. Yang kedua yaitu mengenai
progres penetapan NIP 3K data per 7 Maret. Nah, ini juga 7 Maret dari Kantor Regional 12 Badan Kepegawaian Negara. Nah, di sini diberikan penjelasan bahwa P3K adalah P3K guru tahap 1 dan P3K non guru. Jadi mungkin datanya yang dimaksud di sini adalah yang tahap 1. Terus status usul. Nah, kalau statusnya usul masuk, berarti kondisi usulan penetapan NIP 3K dan NIP CPNS yang diterima oleh BKN. Artinya kalau usul masuk berarti sudah diterima. Sedangkan jika statusnya disetujui, berarti kondisi usulan NIP 3K atau NIP CPNS yang sudah mendapat penetapan nomor induk. Jadi kalau disetujui berarti sudah mendapat, kalau usul masuk berarti sudah diterima. Sedangkan status proses adalah kondisi usulan penetapan NIP 3K atau NIP CPNS yang masih dalam tahap pemberkasan, berkas ataupun tahap penetapan nomor induk. Seperti itu untuk proses ya. Jadi kita cek saja. Nah, di sini yang pertama ada dari instansi Provinsi Riau. Usul masuknya itu 163, yang disetujui 134, yang sementara proses 29. Disusul Kabupaten Bengkalis 408. Nah, disetujuinya masih 0. Kabupaten Indragiri Hulu ada 99 yang masuk dan disetujui baru 75. Terus ada Kabupaten Indragiri Hilir. Nah, di semuanya sudah disetujui, sudah 100%. Terus ada Kabupaten Pelalawan. Nah, dari 27 itu tersisa 3 yang diproses. Sedangkan untuk Kabupaten Rokan Hulu disetujui itu 60. Jadi ada 60 dan usul masuknya juga 60, dalam artian ini sudah 100%. Kabupaten Rokan Hilir 630, yang disetujui sudah 500, jadi tersisa 130. Nah, ini Kabupaten Siak masih 0. Kabupaten Kuantang Singingi, usul masuknya itu 363, disetujui 247, tersisa 116. Pengambaru 171, disetujui 168, proses 3. Kota Dumai 275, disetujui 186, proses 89. Provinsi Sumatera Barat 419, disetujui 4, proses 415. Kabupaten Agam 284, disetujui 176, tersisa 108. Kabupaten 50 Kota, ini usul masuknya 266, disetujui 138 dan proses 128. Nah, selanjutnya ada Kabupaten Solok, sudah disetujui 159 dari 163. Kabupaten Padang Pariamang sudah dari 165 sudah 73. Nah, kita lihat di Kabupaten Tanah Datar sudah 100%. Kabupaten Darmasraya sudah 100%. Selanjutnya di daerah mana lagi ini? Ini sudah hampir ya, Bukit Tinggi itu sudah 17 dari 20, jadi tersisa 3. Nah, untuk Kota Payakumbuh ini sudah 49 dari 53, jadi tersisa 4, hampir 100%. Terus di sini yang sudah 100% itu Kabupaten Lingga. Terus selanjutnya, nah ini ada Kota Batam sudah 718 dari 726. Alhamdulillah ini ya. Padahal jumlahnya cukup banyak tapi cukup cepat ya. Terus di sini ada Kabupaten Karimun 237 dari maksud kami disetujui 223 dan usul masuknya itu 237, jadi tersisa 14 rekan-rekan ya. Nah, kebetulan ini untuk formasi CPNS. Nah, ini. Oke, rekan-rekan ya. Jadi inilah informasi yang dapat admin bagikan di video kali ini. Lebih dan kurangnya admin mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.